Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Puspita, NIM J1A11723. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mursid SGZ MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pangan fungsional pada Prodi Teknologi Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan manfaat seledri untuk penyakit hipertensi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu penyakit hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu penyakit degeneratif. Umumnya tekanan darah bertambah secara perlahan dengan bertambahnya umur. Resiko untuk menderita hipertensi pada umur lebih dari 55 tahun yang tadinya tekanan darahnya normal adalah 90%. Menurut Asmawati 2015. Sedangkan menurut Hadirman 2007, orang yang beresiko terkena hipertensi adalah pria berusia 45 tahun dan wanita berusia di atas 55 tahun serta memiliki riwayat keturunan. Faktor lainnya yaitu kegemukan, merokok, minum alkohol, mengkonsumsi garam berlebih, kurang olahraga, menderita diabetes mellitus, stres, dan lainnya. Sedangkan tanda-tanda orang yang menderita tekanan darah tinggi menurut Budi Setianto 2007 adalah sakit kepala, jantung berdebar, sakit di tengkuk, mudah lelah, penglihatan kabur, serta mimisan. Hipertensi disebut juga sebagai silent killer karena sifatnya asimptomik dan setelah beberapa tahun menimbulkan stroke yang fatal atau penyakit jantung. Menurut Hermilah dan kawan-kawan 2014. Lalu menurut perkiraan WHO sekitar 30% penduduk dunia tidak terdiagnosa adanya hipertensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan komposisi dari daun seledri. Seledri mengandung flavonoid, saponoid, tanin 1%, minyak sirih 0,033%, flavoglukosida atau apin, lalu apigenin, fitosterol, kolin, lipase, palides, asparagin, zat pahit, vitamin A, B, dan C, apin, minyak menguap, apigenin, dan alkaloid. Apigenin berhasil untuk hipotensif menurut Dalimarta 2000. Apa hubungannya penyakit tekanan darah tinggi pada daun seledri, yaitu karena beberapa kandungan seledri berperan penting untuk menurunkan tekanan darah. Salah satunya magnesium, palides, apigenin, dan asparagin. Untuk magnesium dan palides berperan melenturkan pembuluh darah. Sedangkan apigenin berfungsi untuk mencegah penyempitan pembuluh darah dan tekanan darah tinggi. Kalium dan asparagin bersifat diuretik, yaitu memperbanyak air seni sehingga volume darah berkurang. Menurut Soeryoko 2010. Apigenin dalam daun seledri berfungsi sebagai beta blocker yang dapat memperlambat detak jantung serta menurunkan kekuatan kontraksi jantung sehingga aliran darah yang terpompa lebih sedikit dan tekanan darah menjadi berkurang. Lalu ada manitol dan apin yang bersifat diuretik, yaitu membantu ginjal mengeluarkan kelebihan cairan dan garam dari dalam tubuh sehingga berkurangnya cairan dalam darah akan menurunkan tekanan darah. Lalu kandungan yang dimiliki 3-N-butil patalide atau 3-NB serta patalides yang dapat mencegah penyempitan pembuluh darah dan dapat mengendurkan otot-otot arteri atau membuat relaksasi dalam pembuluh darah. Selain itu, seledri juga memiliki kandungan fitosterol sebagai kandungan alami untuk mencegah deposisi kolesterol pada dinding dalam pembuluh darah, sehingga daun seledri berhasil dalam menurunkan tekanan darah tinggi pada pasien hipertensi. Kesimpulan yang dapat
diambil adalah hipertensi merupakan silent killer karena dapat menimbulkan berbagai komplikasi bila tidak dikontrol dengan baik. Penggunaan terapi herbal daun seledri sendiri memiliki kandungan zat-zat yang bisa menurunkan tekanan darah. Contohnya apin dan manitol bersifat diuretik, yaitu membantu ginjal mengeluarkan kelebihan cairan dan garam dari dalam tubuh, sehingga berkurangnya cairan dalam darah akan menurunkan tekanan darah. Lalu ada kandungan yang dimiliki 3N-butil, pataliden atau 3NB, serta patalides yang dapat mencegah penyempitan pembuluh darah dan dapat mengundurkan otot-otot arteri atau membuat relaksasi pembuluh darah. Sehingga selain itu, seledri juga memiliki kandungan fitosterol sebagai kandungan alami untuk mencegah deposisi kolesterol pada dinding dalam pembuluh darah. Kesimpulannya, daun seledri berkhasiat dalam menurunkan tekanan darah tinggi pada pasien hipertensi. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.